bagaimana kita tidak kelimpungan, karena pada saat yang bersamaan kita ini juga harus teman-teman yang kepala sekolah, dan kita juga merasa membina mereka sudah cukup lama. Karena yang lulusnya adalah guru-guru yang berpengalaman tentunya. Begitu Pak. Jadi statement kami adalah kami sangat mendukung, sangat mengapresiasi, senang. Artinya guru-guru yang swasta itu ternyata lulus, berarti punya kualitas yang baik. Kita senang sekali untuk itu. Namun begitu ternyata diangkat, ditarik, dipindahkan bedol deso ke sekolah lain, nah di sini kita ampun-ampunan. Jadi bangganya hanya hitung beberapa menit Pak. Oh bangga, senang kita lulus, alhamdulillah, gitu. Ternyata Pak, diambil dibawa ke sekolah negeri. Itu yang kita, waduh, mohon kiranya suara kita ini bisa didengarkan lah, mungkin Prof Yanto bincang-bincang kita hari ini. Gitu. Ya. Kita juga bisa memaklumi. Dalam arti kita juga empati terhadap penyelenggara pendidikan di sekolah swasta, betapa mereka akan kelimpungan seperti yang dikatakan Kisaur tadi. Sebetulnya kan mudah saja Kisaur ya, dalam arti bahwa oke lah guru honorer di P3K kan, tetapi kan biar saja di situ di sekolah swasta, atau paling tidak separuhnya, atau paling tidak seberapa, sehingga ada transisi Kisaur. Sekolah swasta menyiapkan. Padahal sekolah swasta itu kan sudah mengeluarkan biaya besar untuk membina para guru-guru yang sekarang ini lulus dan lolos dan kemudian akan hengkang dari sekolah swastanya itu. Gimana Kisaur? Andai kata misalkan saja badan musyawarah itu mengusulkan supaya guru-guru yang lolos P3K itu separuhnya atau bahkan itu biar saja di sekolah swasta itu. Gimana Kisaur kira-kira? Apakah pernah menjadi kajian oleh BMPS kebijakan yang seperti itu Kisaur? Ya, terima kasih Pak Probianto. Lagi-lagi saya mungkin melihat pemerintah lupa gitu ya, bahwasanya guru yang dikelola pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tentulah mereka pemerintah yang pengambil kebijakan tertinggi di situ. Kalau yang di swasta kan pengambil kebijakannya penyelenggaranya gitu loh Pak. Ini jadi badan musyawarah adalah organisasi kita penyelenggara. Jadi kembali pertanyaan Prof Yanto, kita berharap kan kita sudah mendidik, sudah membina, sudah membesarkan, sudah about everything ya untuk sekolah guru-guru kita yang baik ini. Jadi apalah ruginya kalau tetap di situ di sekolah swasta dikembalikan, tetap ditempatkan di asal. Pertanyaannya, kontribusi pemerintah dengan menempatkan tetap satu guru di situ, 2 guru katakanlah 10 guru atau berapa guru, kan nggak ada ruginya Pak Yanto. Jadi saya harus katakan, kalau andai kata kebijakan pemerintah ini dapat dikembalikan kembali di sekolah swasta, semuanya senang Pak. Pasti guru yang lolos P3K dia senang, dianya terangkat kesejahteraannya, yayasannya senang, dan siswanya juga senang, gurunya bagus-bagus. Dan demikian juga pemerintahnya Pak. Saya ingin katakan begini, bukankah Prof Yanto, pemerintah sekarang kan sudah ada program Merdeka Belajar, ada guru penggerak. Kalau saya mungkin mengusulkan, biar yang guru yang lulus ini malah jadi guru penggerak yang selama ini menjadi program daripada kebijakan Kemendikbud. Guru-guru yang ASN P3K yang lulus di sekolah swasta, tetap di swasta kan dia yang menggerakkan gitu Pak. Jadi dia menggerakkan jadi bagus gitu Pak. Itu tawaran kami, biar itu dibina. Jadi sekarang menjadi 2 yang pembinaannya luar biasa. Di satu sisi di tempat kami mengabdi, di satu sisi pemerintah menjadikan dia menjadi penggerak. Digerakkanlah swasta itu melalui program P3K ini Pak Prof Yanto. Ya, saya sepakat seperti itu. Nah, gini, kebetulan program P3K ini adalah program yang langsung direct kepada guru-guru. Jadi hampir semua kita penyelenggara tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kita tidak terkomunikasikan. Kita terkomunikasikan itu kalau misalnya, kalau si yang bersangkutan guru itu melapor, atau mungkin ada proaktif, baru tahu. Jadi program P3K ini saya harus katakan umumnya yayasan tidak tahu. Karena memang tidak ada persyaratan untuk itu. Jadi tentulah kita kelimpungan Prof Yanto. Nah dalam pertemuan kami, bahkan kita kemarin lusa itu kita melapor dengan sangat hormat kepada pembina guru di Indonesia ini, tentu Dirjen GTK Pak Iwan Sahril,
didampingi oleh Prof. Nunu sebagai Sekretaris Dirjen menyampaikan keluh kesah kita ini. Karena kita juga nggak mudah Prof. Yanto untuk dalam tempo 4 gulipat itu Bandung Bondowoso langsung mencari guru yang baik-baik dalam waktu yang singkat ini. Itu Ya, Prof. Yanto. ya mudah-mudahan ada perubahan kebijakan Kisaur. Itu kan gampang sekali kebijakannya. Kemudian bikin SK bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, kemudian mengatakan oke, P3K jalan tapi tetap saja di sekolah swasta. Dengan cara seperti itu saya kira kita memberdayakan sekolah swasta yang notabene kita akan menghadapi luar biasa mengenai bonus demografi. Kalau sekolah-sekolah swasta itu nggak berdaya, kita nggak bisa menghadapi bonus demografi dengan baik, yang itu nanti katanya akan disiapkan untuk tenaga kerja di mana tahun 2035 itu kita akan berada di ekonomi besar dunia kelima katanya. Nah kalau itu nggak serius ditangani, itu saya kira juga menjadi kerugian pemerintah juga Kisaur. Nah hal-hal seperti itulah yang perlu kita ketahui. Tapi selain ke Dirjen GTK, kemana lagi usaha BMPS ini? Apakah berusaha mau minta dukungan, bukan dukungan ini bukan soal politik-politikan ya, minta kepada DPR Komisi 10 untuk menyuarakan tentang apa yang diprihatinkan BMPS ini. Gimana Kisaur? Ada rencana begitu nggak Kisaur? Ada. Belum lama kita sebenarnya tahun lalu kita sudah ketemu, sudah lapor kepada Pak Saiful Huda di Ketua Komisi 10 DPR. Nah, dan belakangan ini kita juga karena organisasi kita ini kan punya di samping kita secara kelembagaan juga berbagai mana organisasi induk kita juga menggunakan secara parsial juga. Misalnya teman-teman dari PGRI, Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik dan teman siswa juga menggunakan masing-masing juga jalurnya di samping kita bersama-sama. Jadi semuanya kita gunakan pintu Pak, semuanya. Dan kami juga pendekatan kepada Menpan RB Pak. Menpan RB karena yang kami tengarai kemarin waktu kita ketemu dengan Pak Dirjen Pak Sahril, Dirjen GTK, bahwasanya itu kan terhalang dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN Pak, begitu. Nah jadi begitu Undang-Undang 5 ASN itu kan itu berarti hubungannya dengan Menpan RB. Jadi kami juga sudah berusaha, sudah menyampaikan juga surat resmi kepada Kemenpan agar kiranya ini bisa saling mendukung. Nah, demikian juga melalui Kementerian Keuangan tadi dan juga melalui Setnek. Jadi kita semuanya kita gunakan, Pak. Pak Yanto mungkin saya ingin ditambahkan, gini saya senang tadi Prof Yanto mengatakan bonus demografi. Izin saya menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya anggap ini pemerintah dari atas melihat gini Pak ya. Anggap ini kami swasta Pak, Prof Yanto negeri. Pak Yanto punya masalah kekurangan guru di negeri-negeri, ya pas kalau negeri, swasta juga demikian. Jadi artinya pemerintah tetaplah melihat Prof Yanto yang negeri, melihat kami juga swasta. Karena kita dua sama-sama mendidik anak bangsa, gitu loh Pak. Jadi monggo, jangan dengan menyelesaikan masalah. Jadi kalau boleh kayak pegadaian lah Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Jadi nanti bahkan sekarang Prof Yanto di teman-teman akar rumput itu teman-teman guru swasta honorer di negeri dengan guru swasta ini udah mulai ada gap karena ada bersuujon itu berpraduga seolah-olah pemerintah mendukung guru-guru swasta ini. Banyak guru honorer yang di negeri nggak lulus Pak, sehingga mereka menganggap wah ini guru-guru swasta bikin kami nggak lolos gitu Pak. Nah, jadi akar rumput malah ribut Pak. Kita yayasan pun kaget juga gitu. Jadi supaya jeda ada itu yang saya katakan tadi, pemerintah mohon maaf Pak Prof Yanto, dilihat yang sekolah negerinya kekurangan apa, kekurangan guru kita bantu, kita angkatlah di sana, tapi yang swasta juga kekurangan apa, sama-sama diperhatikan. Karena dua-duanya sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan anak orang luar kan Pak yang kita kaji Pak. Gitu Prof Yanto garis bawahnya. Ya, mudah-mudahan Kisaur, obrolan kita itu bisa mengubah kebijakan, karena sebuah kebijakan itu memang harus diteliti sebelum dilakukan dalam saat pertama melakukan agenda setting, kemudian agenda formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan itu harus memperhatikan implikasinya. Ini yang kurang dilihat saya kira. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengubah kebijakannya seperti harapan Kisaur tadi atas nama sekolah-sekolah swasta. Saya kira
ini merupakan doa kita Ki Saur, dan tentu doanya orang yang susah itu didengar Tuhan Ki Saur. Dan oleh karena itu Ki Saur, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita ini, tolonglah Ki Saur punya puisi untuk doa kita ini Ki Saur. Bisa nggak Ki Saur? Ayo Ki Saur. Satu lagi, Pak Prabianto, sebelum satu lagi saya tadi kelupaan, satu lagi yang merasa nih teman-teman yang di sekolah vokasi Pak, yang di SMK itu Pak, itu lagi kan ada program keunggulan. Ya. Bayangkan program keunggulan, guru-gurunya unggul, kepala sekolahnya unggul, maklek lulus P3K. Nanti pasti swastanya kelimpungan, bisa nggak jadi unggul. Kami juga mengatakan pada Pak Dirjen, Pak Wikan, ini Pak Dirjen, anak buah Bapak sekolah-sekolah SMK nanti yang Bapak proyeksikan menjadi SMK program keunggulan pasti terganggu Pak. Saya pikir gitu.